Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Takdir yang harus kita jalani bersama. Tanpa Zafrina tahu, semua keluarganya benar-benar mencemaskannya. Bayinya pun sewaktu-waktu bisa terancam bahaya. Siko ingat betul pembicaraannya dengan sang istri saat itu. Dia menangis dan memohon padanya untuk bersabar sebentar lagi sampai bayinya benar-benar siap untuk dilahirkan. Zafrina bahkan mulai menjaga pola makannya. Ia rela makan makanan hambar demi buah hati mereka. Terkadang tanpa Zafrina tahu, setiap malam Ziko sering menangisi kondisi istrinya. Semenjak kehamilan Zafrina memasuki trimester kedua, tekanan darahnya seringkali tinggi. Setelah selesai membasuh tubuh Zafrina, Ziko mengambil tes perlengkapan make up istrinya. Ia mengambil cairan remover untuk membersihkan wajah istri yang masih terlihat segar, meskipun si empunya wajah sudah terlempar jauh ke alam mimpi. King, Zafrina terbangun dan meringis kesakitan. Ada apa? Apa ada yang sakit? Perutku rasanya tegang sekali. Kita ke rumah sakit ya? Zafrina mengangguk lemah. Ia merasa bayinya terlalu banyak bergerak dan perutnya semakin sakit. Ziko meraih ponsel di Rakas. Ia menghubungi Rio agar bersiap di lobi hotel. Ia juga meminta Rio untuk menghubungi pihak layanan kamar untuk mengantar kursi roda untuk istrinya. Setelah itu, Ziko membuka koper dan mencari dress untuk istrinya dengan terburu-buru. Ziko memakaikan dress itu. Ziko lalu segera mengangkat tubuh istrinya. King, jalan saja. Aku takut jatuh. Aku tidak akan menjatuhkanmu, Queen. Trust me. Pintu kamar Ziko diketuk. King, turunkan aku dan segera buka pintunya. Ziko pun menuruti istrinya karena dia tahu kursi roda yang dimintanya telah diantarkan. Ziko segera mengambil kursi roda itu. Ia meminta petugas itu menunggunya agar bisa membantu aksesnya turun ke bawah. Wajah Ziko ikut tegang saat melihat istrinya sesekali terpejam karena merasakan perutnya kembali tegang. Zafrina berkali-kali menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. Rio segera membuka pintu mobil begitu melihat atasannya mendorong kursi roda yang diduduki istrinya. Entah apa yang terjadi, padahal ini adalah hari bahagia keduanya. Mobil yang dikemudikan Rio langsung melesat membelah jalanan. Ziko sesekali tampak mengusap kening istrinya yang berpeluh. Rasanya ia ingin menggantikan istrinya menanggung rasa sakit itu. Sudut mata Ziko bahkan telah basah melihat kondisi istrinya. Bertahanlah, Queen. Berjanjilah jangan pernah tinggalkan aku lagi. Gumam Zafrina dengan mata terpejam. Setibanya mereka di rumah sakit, Zafrina langsung didorong masuk ke ruang IGD. Dokter memasangkan CTG untuk mengecek kondisi janin Zafrina. Dari alat ini, dokter bisa mengetahui kontraksi yang terjadi dan durasi kontraksinya. Dokter, kesadaran pasien menurun, ujar dokter jaga yang membantu memasang alat pendeteksi jantung untuk Zafrina. Ziko berdiri tidak jauh dari bilik pemeriksaan istrinya. Ia mengusap wajahnya kasar. Dia harap istrinya akan baik-baik saja. Begitu juga dengan bayi mereka. Tuan, kita harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan keduanya. Kondisi Nyonya Zafrina semakin melemah, ujar dokter Rita. Dia sudah bersiap sejak tadi karena memang terlebih dulu sudah dihubungi oleh asisten Ziko. Iya, lakukan apapun, asalkan istri dan anakku selamat, kata Ziko kalut. Dokter Rita segera mempersiapkan semuanya. Bahkan beberapa dari perawat sudah menyiapkan persediaan darah untuk Zafrina jika sewaktu-waktu diperlukan. Ziko duduk di kursi tunggu, tubuhnya menyandar lemah, tak bertenaga. Rasanya separuh jiwanya ikut terenggut. Ia sudah menyanggupi untuk menunggui proses operasi istrinya. Tapi ia diminta keluar dulu karena tim medis sedang mempersiapkan semuanya. Zi, bagaimana kondisi Ina? Gary tiba. Tiba duduk di samping Ziko. Tak hanya Gary. Zafa.
Raiden dan juga Papi Rian ada di sana. Semuanya mungkin berwajah sama dengannya. Sama tegang dan pucat. Dokter sedang bersiap untuk tindakan operasi. Tadi kesadaran Zafrina menurun, makanya dokter menyarankan untuk langsung operasi. Tidak apa-apa, kita doakan saja semoga Ina dan bayi kalian baik. Baik saja, kata Gary. Tak lama Ziko dipanggil seorang perawat untuk masuk ke ruang operasi. Setelah memakai baju steril, Ziko duduk di samping kepala istrinya. Hatinya seperti tersayat saat melihat berbagai alat terpasang di tubuh sang istri. Aku mencintaimu, Queen. Jangan pernah tinggalkan aku, bisik Ziko di telinga istrinya. Dokter dengan serius menganggani anak dari pemilik rumah sakit itu. Tak lama dokter mengeluarkan bayi Zafrina. Seketika itu suara tangis bayi Zafrina terdengar menggema. Air mata Ziko langsung mengalir dengan deras. Ia menciumi wajah istrinya. Selamat, Tuan. Bayinya perempuan. Ziko mengangkat wajahnya sekilas. Dia menghapus air matanya untuk dapat melihat wajah cantik bayi mungilnya. Kami akan membersihkannya dan membawanya ke NICU. Meskipun berat bayinya cukup, tapi kita perlu mengobservasi kondisi paru bayinya terlebih dahulu, Tuan. Kata dokter anak yang menangani putri pertama mereka. Ziko mengangguk lemah. Ia masih terus memegang tangan istrinya. Segeralah sadar, Queen. Aku dan putri kita sangat memerlukanmu. Saat Ziko keluar dari ruang operasi, hanya ada Papa Gary dan Zafa yang masih setia menunggu. Sedangkan Raiden dan Papi Rian pergi entah kemana. Ziko duduk di samping Papa Gary. Pria paruh baya itu menyerahkan sebotol air mineral pada menantunya. Bagaimana kondisi Ina? Tanya Gary. Dokter membiusnya total. Kemungkinan dia akan sadar besok. Papa dan Zafa pulang saja, ini sudah hampir pagi. Kami akan pulang setelah memastikan kondisi Ina. Tadi Rian dan Raiden mengikuti perawat yang membawa putri kalian. Papa sudah melihatnya? Tanya Ziko. Gary tersenyum tipis dan lalu mengangguk. Iya, sudah. Dia seperti Ina sewaktu bayi. Bibirnya merah dan pipinya merah. Maaf, Pah, aku tidak menjaga Zafrina dengan baik, ujar Ziko sambil menunduk. Apa yang kamu katakan? Jangan seperti ini. Kita semua tahu kamu sudah berusaha memberi yang terbaik untuk Ina. Kalaupun apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan harapan kalian, terimalah ini menjadi bagian dari takdir yang harus kalian jalani. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ziko menoleh menatap Gary. Pantas saja jika Zafrina sangat mengidolakan pria paruh baya itu. Sekarang Ziko tahu memang dia pantas untuk dikagumi. 1 jam kemudian, setelah diobservasi, dokter mengizinkan Zafrina untuk dipindahkan ke kamar perawatan. Ziko dan juga Gary beserta Zafa mengikuti suster yang sedang mendorong brangkar Zafrina. Setelah berada di ruang perawatan, Gary mendekat ke arah putri sambungnya. Dia mengusap kening Zafrina dengan lembut. Putrinya kini sudah bermetamorfosis menjadi seorang ibu. Ia yakin pasti Zafrina bisa meniru semua sifat keibuan Dian. Perlahan Gary mengecup kening putrinya. Dia berharap besok Zafrina sudah sadar. Gary dan Zafa akhirnya berpamitan pulang. Mereka khawatir Dian tidak akan tidur karena menunggu mereka. Ziko berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Gary dan juga Zafa. Ziko duduk di kursi yang ada di samping ranjang istrinya. Dia menggenggam jemari sang istri yang begitu dingin. Queen,
Aku harap kamu bisa segera sadar. Putri kita membutuhkan asai kamu. Bukankah kamu bilang kamu tidak sabar ingin menyusui putri kita? Ziko tak sanggup lagi menahan rasa sesak di dadanya melihat istrinya justru lemah tak berdaya seperti ini demi melahirkan buah hati mereka. Air matanya kembali menetes padahal dia bukan tipe pria cengeng. Namun, segala hal yang menyangkut tentang Zafrina selalu sukses membuat ia menjadi pria mellow. Aku tidak akan lagi meminta anak yang banyak dari kamu. Cukup kita besarkan Amanda saja bersama-sama. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Asal kamu tetap ada di sampingku, menua bersamaku. Aku tidak mau, King. Kita harus punya banyak anak, agar anak kita tidak kesepian, ujar Zafrina lirih. Meski masih berada di bawah pengaruh obat bius, tapi Zafrina mendengar semua yang diucapkan oleh suaminya. Queen, kamu sudah sadar? Ziko mengangkat kepalanya dengan wajah yang berbinar. Ia mengusap kasar air matanya dan lalu menciumi wajah Zafrina hingga membuat Zafrina terkekeh pelan. Queen, aku senang kamu sudah sadar. Aku takut kamu meninggalkan aku. Tidak akan, King. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian merawat Amanda. Bagaimana kondisi putri kita, King? Aku juga tidak tahu. Papi dan Raiden ada di sana. Maafkan aku, King. Maaf untuk apa? Kamu tidak salah. Papa bilang ini semua sudah menjadi takdir yang harus kita jalani bersama. Aku jadi merindukan Mama. Tadi saat aku mengalami kontraksi rasanya aku sudah tidak kuat. Seolah aku akan mati setelah itu. Selama ini aku belum membahagiakan Mama dan malah memilih lebih sering tinggal bersama Papi, kata Zafrina dengan suara tercekat. Air matanya mengalir deras. Sets, jangan menangis. Aku akan panggilkan dokter dulu. Biar dokter memeriksamu. Ziko menekan bel emergensi dan tak lama beberapa perawat dan dokter Rita masuk. Dokter itu tersenyum saat melihat pasiennya sudah sadar. Syukurlah Nyonya sudah sadar. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan sekarang, Nyonya Zafrina? Jauh lebih baik daripada saat saya dibawa kemari, dokter, jawab Zafrina. Saya ikut senang mendengarkan. Tadi kami melakukan operasi Caesar Erax. Sekarang Anda bisa latihan untuk duduk. Setelah itu perlahan Anda bisa minum juga makan. Tapi jangan terlalu dipaksa. Masuk banyak karena khawatir Anda akan mengalami mual atau bahkan muntah setelah itu. Jadi bertahap saja. Iya. Terima kasih, dokter. Lalu bagaimana kondisi putri saya? Sejauh ini putri Anda sudah jauh lebih baik. Perkembangannya juga sangat baik. Namun, karena bayi Anda lahir kurang bulan, tidak bisa langsung disusui. Jadi, nanti setelah Anda sudah makan, saya akan meminta satu suster untuk membantu Anda memompa ASI. Sampai kapan, Dok, saya harus memompa ASI? Sampai bayi Anda siap dan bisa menghisap payudara Anda tentunya. Kemarin sudah belajar pijatan agar ASInya lancar, kan? Sudah, dokter, dan sepertinya ASI saya sudah mulai produksi karena beberapa waktu lalu sempat sampai menetes banyak. Berarti hormon Anda bagus. Usahakan jangan sampai stres karena akan mengganggu proses pemberian ASI, kata dokter Rita. Setelah dokter itu berpamitan, tak lama seorang perawat masuk mengantarkan makanan dan minuman untuk Zafrina. Mau minum? Iya, King. Sejak tadi tenggorokanku rasanya begitu kering. Ziko akhirnya membantu Zafrina duduk. Wanita yang baru saja berubah status itu langsung minum dengan bantuan suaminya. Ziko benar.
benar merawat Zafrina dengan baik. Pagi ini rombongan Dian dan juga keluarga besarnya tiba di rumah sakit. Ziko saat ini berada di ruang bayi untuk memberikan ASI yang pagi tadi dipompa Zafrina. Wanita itu ketiduran setelah menyelesaikan tugas memompa ASI-nya. Dian masuk ke ruang perawatan super eksklusif yang memang tersedia khusus untuk anggota keluarga Gary. Dia melihat putrinya pulas tertidur. Dian mendekati ranjang putrinya. Sementara anggota keluarga lainnya duduk di sofa dengan tenang. Dian mengusap surai rambut Zafrina. Senyumnya mengembang sempurna. Meskipun cucunya harus lahir secara prematur. Tapi menurut informasi dari dokter anak yang menangani cucunya, kondisi Amanda bisa dikatakan sangat baik. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu, sayang. Selamat, kamu sudah melewati fase tersulitnya. Semoga nanti kamu lebih kuat dari mama dalam membesarkan putrimu. Batin Dian. Zafrina mengeliat, matanya langsung terbuka saat ia melihat siluet wajah mamanya. Hanya dengan saling memandang saja, Zafrina sudah berlinang air mata lagi. Mama. Iya, sayang. Maafin. Ina. Mah. Selama ini Ina belum bisa membahagiakan mama. Ina sering membuat mama sedih. Ina baru tahu rasanya berada di ambang kematian. Ina gak akan bisa membalas semua yang pernah mama lakukan untuk Ina. Dian tersenyum sambil mengusap air mata putrinya. Rasanya ia begitu terharu mendengar ucapan tulus dari putrinya. Ya, dia pun dulu merasakan hal yang sama. Seakan berada di ambang kematian, dan di saat itulah ia mengingat semua hal yang telah ibunya lakukan untuk dirinya. Kebahagiaan terasa begitu kental di kediaman Ziko dan Zafrina. Kelahiran Quinsa Amanda Zalea membawa suatu perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Hadirnya Amanda di tengah tiga keluarga itu membawa arti tersendiri bagi masing keluarga besar Ryan, Gary dan juga Leo. Di keluarga Ryan, Amanda kelak akan menjadi cucu pertama yang paling disayangi oleh semua anggota keluarga Alvarez, begitu juga di keluarga Leo Abraham. Sedangkan di keluarga besar Gary, Amanda merupakan cucu pertama dari putri pertamanya. Quinsa Amanda Zalea, nama yang diberikan oleh Zafrina untuk putri pertamanya. Tidak ada nama keluarga di belakangnya karena bayi mungil itu sempat menjadi objek rebutan di antara ketiga keluarganya. Akhirnya diputuskan Zafrina lah yang memberi nama putrinya. Hari ini usia Amanda genap 1 bulan. Amanda hanya di inkubator selama 1 minggu. Bayi itu kemudian diizinkan pulang. Setelah dinyatakan kondisinya semakin membaik, Amanda boleh dibawa pulang oleh Zafrina dan keluarganya dengan banyaknya catatan dari dokter. Tidak ada satupun yang diperbolehkan mendekati bayi menggemaskan itu tanpa izin dari ibunya. Bahkan, setiap Ziko pulang dari kantor pun, Ziko diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum bertemu dengan putrinya. "Halo my little angel. Kamu sudah bangun, ya?" sapa Ziko ketika baru tiba di rumah. "Mandi dulu sana. Jangan dibiasakan dekat kalau belum mandi, King." "Memangnya kenapa? Apa salahnya?" "Jelas salah. Kamu itu dari luar. Banyak kuman, virus bahkan asap rokok yang tak sengaja menempel di jasmu. Bagaimana jika itu mengganggu kesehatan putri kita?" Oke, Nyonya. Saya paham." Ziko bergerak mundur dengan kelakuannya yang absurd. Dia memilih mengalah daripada mendengar celotehan mama muda itu. Sejak memiliki anak,
Tingkat kecerewetan Zafrina menajam dan menjadi semakin buas. Terkadang jika terlalu lelah, Ziko tidur dengan mendengkur. Tapi ketika istrinya mendengar dengkurannya, seketika itu bantal langsung melayang menutupi wajahnya, hingga membuat Ziko gelagapan. Di dalam kamar mandi, Ziko masih terus tersenyum melihat perubahan istrinya yang kian hari kian membuatnya gemas. Ziko segera menyelesaikan mandinya agar bisa segera menggendong putri tercintanya. Meskipun terkadang kesibukan di kantornya sudah menyita hampir seluruh tenaganya, tapi ketika berada di rumah, Ziko merasa tenaganya yang sempat terkuras kembali penuh terisi. "King, kamu makan dulu saja, ya. Nanti abis itu baru gendong Amanda." "Nanti saja. Aku mau gendong Amanda dulu." Zafrina tersenyum menatap suaminya yang sudah tak sabar ingin menggendong putri mereka. Zafrina pun akhirnya menyerahkan Amanda di tangan Ziko. "Gendongnya sambil duduk aja. Aku takut kamu jatuhin Amanda. Jangan bicara sembarangan. Ya, Nyonya. Aku ini adalah Dedi yang sudah memiliki sertifikasi." Lagaknya, Zafrina pun akhirnya memilih untuk pergi dan membiarkan ayah dan anak itu untuk menikmati quality time mereka berdua. Zafrina masuk ke kamar untuk mandi karena hari sudah hampir malam. Ia yakin, sebentar lagi Amanda akan meminta ASI. Mungkin memang dasarnya setiap wanita, jika memiliki anak pastilah kelakuannya akan berubah. Biasanya Zafrina butuh waktu paling sedikit 30 menit untuk menyelesaikan mandinya. Namun, sejak adanya Amanda, ia mandi paling lama, ya 10 menit. Saat turun, Zafrina melihat mamanya ada di sana sedang menggendong putrinya. Zafrina tersenyum senang melihat kedatangan mamanya. "Mama, kapan sampai?" "Barusan, sayang. Mama bawakan kamu masakan Mama, supaya ASI-mu lancar." "Ah, makasih, Mama. Mama memang yang terbaik." Zafrina memeluk tubuh Dian dari samping. Amanda tertidur lelap di lengan neneknya. "Pasti nyaman." "Ya, tidur di lengan nenek," kata Zafrina sambil memainkan dagu putrinya yang terbelah. "Jangan usil." Dian menepuk tangan Zafrina pelan. Zafrina terkekeh saat melihat putrinya mengeliat merasa terganggu. "Bagaimana dengan perutmu, sayang?" "Sudah tidak apa-apa, Ma. Kapan kamu akan mengadakan acara untuk Amanda? Ini dia sudah berusia 1 bulan loh." "Memangnya perlu?" "Ya, Mah. Ya gimana pun juga kita enggak bisa meninggalkan tradisi budaya kita, sayang." Apa gini aja? Kita adakan syukuran di panti asuhan milik Tante Ara aja gimana, Mah?" tanya Zafrina. Dian mengangguk setuju. "Boleh, sayang. Itu ide yang bagus." Bersambung.